Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, atas segala rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita dapat dikumpulkan oleh Allah di masjid yang sama-sama kita cintai dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan kewajiban salat fardu maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita mengkaji ilmu warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan di malam hari ini adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap kita kepada Allah berkat salawat dan salam, mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita mengkaji hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan dari 40 hadis-hadis pilihan yang berkaitan tentang masalah agama. Sampailah kita kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk bagusnya nilai Islam seseorang adalah meninggalkannya dia akan suatu perkara yang tidak ada manfaatnya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita ingin melihat kualitas Islam seseorang itu, cukup kita lihat bagaimana perilaku, ucapan yang keluar dari mulutnya, apakah sesuatu yang bermanfaat atau tidak. Kata Nabi, Islam orang yang bagus, kualitas Islam yang baik itu adalah dia bisa meninggalkan suatu perkara yang tidak ada manfaatnya. Ucapankah, perilakukah, misalnya pemanderan, apalagi apabila yang keluar dari mulut orang itu sesuatu yang tidak baik, apalagi sesuatu yang menyebabkan murkanya Allah, maka itu adalah tanda kualitas Islam seseorang. Cukup kita bercermin dari bagaimana perilaku kita, bagaimana ucapan kita, banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya atau tidak ada manfaat sama sekali, maka begitulah nilai keislaman kita di hadapan Allah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, kata beliau, la tukthiril kalam bighairi dzikrillah. Jangan engkau banyak pander selain zikir kepada Allah. Fa inna kasratal kalam bighairi dzikrillah qasawatun lil qalbi. Karena pembicaraan yang banyak selain zikir kepada Allah itu dapat menyebabkan kerasnya hati seseorang. Hati ini kalau sudah keras, ilmu kada bisa masuk, nasihat dinasehati kada bisa mendengar, tetap malah inya yang ceramah diceramahi, ini yang dinasehati inya balas dengan marah. Kenapa? Hatinya keras.
Apa di antara sebab hati seseorang menjadi keras? Banyak panderan yang tidak bermanfaat. Maka kita ini ketujuh pander. Mulut ini ketujuh bicara, ketujuh berkisah, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, langsung aja hendak dikisahkan. Mendengar sesuatu, melihat sesuatu, langsung aja hendak diulas status, apalagi itu dikirim di grup, macam-macam. Maka perlu kita perhatikan, apakah itu ada manfaatnya kan? Tidak. Bila tidak ada manfaat, apalagi sesuatu yang memudaratkan, ketahuilah itu akibatnya diantaranya qasawatun lil qalbi, hati kita jadi keras. Ya, hati ini adalah segumpal darah yang mana sangat luar biasa fungsinya di dalam badan kita. Inti dari manusia itu hatinya. Kalau sudah hati ini rusak, maka rusaklah semuanya. Darahnya tidak mengalir itu secara medisnya, maka akhirnya stroke dan lain hal sebagainya. Tapi di sini Nabi mengatakan adalah hakikat daripada hati, yang mana kalaunya kita semakin banyak maksiat, maka di situ ada nuktatus sauda di dalam hati, ada setetes hitam di dalam hati kita. Semakin banyak maksiat, semakin penuhlah hitam tadi. Maka sakitlah hati itu kalau kada diobati, kada dibawa ke spesialis, kada dibawa berobat ke dokter, ini bisa mati hatinya. Kalau sudah hati mati, keraslah hati itu. Ilmu kada bisa masuk, nasihat kada bisa masuk. Apa di antara sebab? Panderan yang kada bermanfaat. Makanya dikatakan oleh ulama, idza kathural kalam kathura khata'uhu. Apabila orang itu banyak bicara, pasti banyak salah. Apalagi kita bepander itu sedikit banyak ada berbohongnya, ada berkaramputnya. Apalagi mun berkisah, kisah itu kada rami, munnya kada dibumbui karamput sedikit supaya rami. Yang awalnya kisahnya biasa, dilebihkannya supaya rami. Nah itulah bila orang banyak bicara, kata ulama, maka banyaklah salahnya. Idza kathura khata'uhu kathura dunubuhu. Apabila banyak salahnya, otomatis banyak pula dosanya. Apabila telah banyak dosanya, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Na'udzubillah. Apa sebab? Karena ucapan yang tidak bermanfaat. Hati mati. Itu yang pertama. Yang kedua, akibatnya adalah hirmanan rizq, yaitu tercegahnya seseorang daripada mendapatkan rizki. Rizkinya macet, rizkinya seret, kada tapi perajakian. Apa sebab? Banyak bicara, berusaha ngalih-ngalih. Misalnya kita aja contoh, habis isya ini ada undangan, ujar Pak Soleh ada undangan di rumah Pak Haji Fulan, tahlilan doa arwah. Habis isya si Dini pandir aja, kada ingat lagi, undangan saruan ma'arwah. Berangkatlah, sekali berangkat makanan sudah orang, tanda kada perajakian. Pas datang takut tuan rumah, adakah sisa? Hadangi lumaitihi. Sekali ini ada lauknya, nasinya kada dah. Dasar nasib kada perajakian. Apa sebab? Banyak pander yang kada bermanfaat. Sebabnya adalah, akibatnya adalah rizkinya pun seret. Mungkin ini juga banyak kita
Kada tapi perajakir karena kita banyak menyia-nyiakan waktu kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Makanya ulama mengatakan al-waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Illam taqta'hu qata'ah, jikalau engkau tidak mengambil pedang tersebut, engkaulah yang akan dipotong, dibunuhnya. Ujar orang dunia, time is money. Waktu adalah duit. Itu bagi pian yang mencari dunia, waktu adalah duit. Munnya kada buka toko hari ini rugi. Kenapa? Barang datang langganan banyak nukar hari ini. Munnya toko tutup, sayangnya. Kenapa? Mengerti dengan keutamaan waktu itu adalah mahal. Begitu pula lah bagi para ulama salihin, waktu bagi mereka itu sangat berharga. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, Sayyidut Tabi'in fil Madinah. Beliau ini penghulunya, seniornya para tabi'in di kota Madinah. Beliau berkata, adrakna qauman, aku pernah berjumpa sekelompok generasi. Berarti generasi sini ini ya kalau ada sahabat ya tabi'in. Yang mana generasi tersebut lebih mementingkan waktunya, lebih menghargai waktunya daripada dirham dan dinarnya. Lebih mahal waktunya daripada dirham dan dinar. Makanya pernah terjadi di zamannya Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Ini anaknya Sahibul Ratib Al-Haddad, yang mana beliau itu tersebar fitnah di kampungnya bahwa beliau ini kalau ingin berkunjung bersilaturahmi kepadanya ada tarifnya, ada biayanya. Maka sang murid bertanyalah kepada guru, wahai guru Al-Habib Hasan, benarkah berita yang tersebar di masyarakat bahwa bila orang hendak bertamu pian ini ada bayarnya, ada tarifnya? Kata beliau, bukan begitu maksudnya. Aku ingin mengajarkan kepada mereka, masyarakat itu, bahwa waktu bagiku itu sangat mahal harganya. Waktu beliau sangat mahal harga. Dan bagi mereka manusia, orang awam, adalah harta mereka itu paling berharga baginya. Kalau kita ini rupiah itu paling berharga bagi kita. Makanya manusia itu punya sifat kalau mengeluarkan sesuatu yang berharga harus ada sesuatu yang dia dapatkan, ada timbal balik, muqabil. Yang mana bila dia mengeluarkan duit 100.000, pergi ke warung ayam ganja, aku dapat apa? Dapat berapa bungkus? Ini aku keluarkan 100.000, ini berharga bagiku. Aku dapat apa dari 100.000? Itu sifat umumnya manusia. Dia mengeluarkan yang berharga, ingin sesuatu yang berharga. Begitulah kata Al-Habib Hasan, aku ingin mengajarkan kepada mereka bahwa apa yang mereka cintai itu harus mereka rela korbankan, sebagaimana aku pun rela mengorbankan waktu yang aku miliki. Ini mahal harganya. Makanya Nabi SAW mengatakan ni'matani, ada dua nikmat, maghunun fihima katsirun minan nas. Banyak manusia itu lupa dari nikmat tersebut. Nikmatus sihah wa nikmatul faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu yang kosong. Kita itu kadang bilanya sehat lupa itu nikmat yang mahal dari Allah. Dan itu adalah kesempatan yang Allah berikan untuk kita memperbanyak bekal akhirat kita dengan nikmat tersebut. Yang kedua adalah nikmat faragh, waktu kosong. Banyak kita kadang waktu kosong di masa muda, di masa tua, kita habiskan sia-sia dengan guring aja misalnya. Ini hidupnya untuk guring makan aja.
maka sia-sialah kesempatan yang telah Allah berikan, padahal kita bisa untuk meraih akhirat sebanyak mungkin untuk bekal kita nantinya. Munnya sudah garing hanya sadar mahalnya itu sehat. Kada kawa behinak pakai oksigen di rumah sakit, sekalinya bayar tabungnya sekian harganya. Waktu sehat sekalinya itu mahal, harganya gratis dari Allah. Coba ada notanya ya, berapa bayarnya itu sekitar setahun 2 tahun dengan Allah. Artinya inilah dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia. Maka oleh karena itu Nabi berpesan pada kita supaya kita sebagai muslim yang bagus kualitasnya, jagalah kesempatan yang Allah berikan, jadilah orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, akibatnya nanti yang akan kita dapatkan adalah dha'fan lil ibadah, yaitu lemah, pengoler di dalam beribadah. Di sini banyak pandernya, masya Allah. Di warung kopi, sini dipanggil bicaranya sudah sejam 2 jam dari habis isya, jam 11 mulai jam 12. Ada hampir bepander itu dari awal aja kisah. Dari kisah Sidin Anum sampai ke bini 4 kali, itu aja dikisahkan. Tapi mun sudah membaca Al-Quran setengah jam, asa hendak stroke, untung orang buka lagi ya. Mun yang macam mengisahkan orang, menggibah orang, menfitnah orang, lancar. Ada debuyuhnya. Kenapa? Syaitan yang membisiki, yang menyamani itu syaitan. Lalu nyaman, gibah orang nyaman, menyembati orang nyaman. Munnya sudah berzikir, berat. Inilah akibatnya. Munnya kita banyak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, Allah berikan kita pengoler dalam ibadah. Menduduk di warung sidin main catur, tahan dari zuhur sampai maghrib pada bulingan main catur aja, pada tahu mendengar azan asar lagi. Tapi mun sudah duduk di masjid habis maghrib setengah jam lebih, asa bebisul murid kada tahan. Tapi mun main catur tahan benar sih itu. Artinya ini sebuah tanda. Yang mana tanda ini dikatakan oleh Abu Ubaidah min a'lamati a'radillah anna al-'abd 'ala al-'abdi ay yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Sebuah ciri dan tanda Allah itu berpaling kepada seorang hamba. Allah kadang memandang rahmat, Allah tidak memandang lagi dengan kasih sayangnya kepada seorang hamba. Ada tandanya. Apakah tandanya gara-gara inya miskin? Bukan. Apakah tandanya gara-gara dia ini itu? Tidak. Tapi tandanya, cirinya adalah Allah sibukkan dia kepada suatu perkara yang tidak ada manfaatnya. Itu tanda Allah telah berpaling dari hamba. Lalu disibukkan ajanya dengan sesuatu yang tidak ada nilai ibadahnya, kada ada manfaat. Apakah yang digawinya, apakah yang diucapkannya, sesuatu yang kada bermanfaat. Itu adalah sebuah tanda, kata beliau, bahwa Allah menginginkan kepadanya untuk tidak mendapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala rahmatal aqrar pernah berkata, salah satu ada 3 perkara tazidu fil aqli, akan menambah kecerdasan akal kita. Kecerdasan akal kita akan bertambah. Yang pertama kata beliau adalah mujalasatul ulama, senang duduk dengan para ulama. Yang mana kalau kita senang duduk dengan para ulama, sedikit banyaknya kita akan melihat akhlaknya yang baik jadi contoh.
sedikit banyaknya panderan ucapan yang keluar dari sidin pasti sebuah manfaat dan nasihat, bukan mencaci orang, memfitnah, apalagi menyambati orang. Makanya kalau kita duduk ulama dapat menambah kecerdasan, karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar semuanya adalah ilmu. Begitu pula yang kedua adalah mujalasatus salihin, senang duduk dengan para orang-orang saleh, juga kata beliau dapat menambah kecerdasan akal seseorang. Dan yang ketiga adalah tarkul kalami fima la ya'ni, meninggalkan ucapan yang tidak ada manfaatnya, panderannya dijaga. Inilah keselamatan kita di dunia, bahkan di akhirat pun selamat kalau kita bisa menjaga lisan kita. Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Ujar Nabi, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, artinya sempurna keimanan seseorang dengan dia bertutur kata yang baik, atau bila kada mampu hendaklah diam saja. Punya kada bisa upander yang baik, lebih baik berdiam. Membaca upander menyakiti hati orang, lebih baik diam. Bilanya berbicara itu manfaat, silahkan. Itulah yang dikatakan Imam Nawawi di dalam adkarnya. Kata beliau, setiap ucapan, setiap perlakuan yang kita lakukan hendaknya kita pikirkan terlebih dahulu. Pikirkan, itu gunanya otak. Gunanya kita berisi otak. Kita filter, ini yang hendak kugawi ini manfaatkah kadang. Yang hendak aku lakukan ini ada orang tersakiti, tersinggungkah kadang. Maka bilanya itu bagus, manfaat, lakukan, itu tanda seorang yang beriman. Yang aku ingin sampaikan, ucapkan perkataan ini ada manfaatnya apa kadang? Ataukah yang akan keluar dari mulutku ini hanya akan menyakiti orang? Ada orang yang tersinggung, maka lebih baik kita diam saja. Nah, itu renungkan. Kawan mencet, keluarlah kita kemana? Kafe, nobar, nonton bola. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam ini sampai selesai. Berapa jam? Renungkan. Mun aku kasih itu manfaat kada? Nonton bola baik, bisa dijagakah telinga dari mendengarkan yang kada baik? Bisa dijagakah mulut dari berucap yang tidak baik? Mun aku ke situ, ini banyak mudaratnya pada manfaatnya. Maka kalau kita meninggalkan hal tersebut, berarti kualitas Islam kita bagus, kata Nabi Muhammad. Kenapa kita bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat? Nah, jadi kita filter dengan otak kita, ini baguskah kata. Begitu pula sebagaimana ucapan, begitu pula tulisan. Innal kalama la fil fuadi fa innama ju'ilal kalam lil fuadi dalilah. Ucapan itu adalah ungkapan isi hati seseorang. Kita kalau ingin menilai seseorang itu, lihat panderannya. Orang ini panderannya pedas. Ketujuh, menggibah orang, iri dengki membenci dengan orang, mencaci orang. Nah, berarti ini kualitas orangnya ya seperti itulah hatinya. Pada jauh beda dengan apa yang diucapkan, karena ucapan itu sebuah ungkapan dari hati seseorang. Begitu pula ucapan, begitulah tulisan. Wah, ini banyak orang kada tapi pander, tapi tulisannya banyak. Jadi di rumah aja berdiam, tapi HP status macam-macam memfitnah orang, gara-gara tulisan menggibah orang, gara-gara tulisan orang berkelahi, gara-gara status orang bercerai, kan macam-macam akibatnya.
Makanya itulah sangat fatal. Lisan ini bisa menyebabkan orang yang baik berkelahi. Suami istri baik jadi bercerai. Orang asalnya baik timbul pembunuhan. Apa salahnya? Mulut seseorang. Fitnah, kebencian, kemarahan yang keluar, akhirnya orang tersinggung, marah, emosi, diselimuti syaitan,